Nah, sekarang mari kita masuk ke pelajaran PPKN. Siapkan semua bukunya dan buka buku tema 4-nya. Nah, pelajaran PPKN kita hari ini adalah materinya kewajiban, hak, dan tanggung jawab. Iya, materi pelajaran PPKN kita hari ini adalah dari tema 4, subtema 1, pembelajaran 3, 4, dan 6. Tetapi kita pelajari dulu dari pembelajaran 3 ya. Nah, mari buka bukunya sama-sama. Ya, sekarang coba perhatikan gambar yang ada di hadapan kalian. Nah, ini adalah gambar warga yang sedang melakukan gotong royong atau kerja bakti ya. Ya, coba dilihat. Nah, kerja bakti merupakan kewajiban sekaligus tanggung jawab setiap warga masyarakat. Nah, sebagai warga masyarakat, kita juga berhak untuk hidup di lingkungan yang bersih dan sehat. Di pelajaran-pelajaran yang sebelumnya, kita telah membahas tentang arti hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Nah, boleh dilihat sekali lagi di depan kalian. Nah, hak itu adalah segala sesuatu yang didapatkan manusia sejak lahir. Nah, kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan seseorang. Nah, tanggung jawab adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan kesadaran untuk melaksanakan kewajiban. Ya, kalau lupa boleh diingat lagi, dilihat kembali ya. Nah, di pelajaran sebelumnya kan kita sudah bahas ini arti hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Nah, simaklah cerita berikut ini. Nah, cerita ini ada juga di buku tema 4 kamu ya. Sesuai dengan pembelajarannya, kamu lihat di sini dari pembelajaran 3. Oke, simaklah cerita berikut ini. Seorang anak selalu mendapatkan kasih sayang, perhatian, dan dipenuhi kebutuhannya oleh orang tua. Dengan demikian, anak telah mendapatkan haknya di lingkungan keluarga. Hak anak tersebut adalah mendapatkan kasih sayang. Karena anak telah mendapatkan haknya, semestinya anak menunaikan kewajibannya di rumah seperti belajar, membantu orang tua, menghormati dan menghargai orang tuanya dengan penuh tanggung jawab. Nah, jika anak melakukan itu semua, berarti hak dan kewajiban dalam anak telah berjalan dengan seimbang. Nah, berdasarkan cerita di atas, dapat disimpulkan orang yang melaksanakan hak dan kewajiban dengan seimbang secara otomatis menjadi orang yang bertanggung jawab ya. Coba kamu lihat, perhatikan ceritanya. Nah, dari sini kita bisa lihat dan simpulkan ya. Berarti orang yang melaksanakan hak dan kewajiban dengan seimbang ya, harus seimbang. Hak dan kewajiban harus seimbang. Nah, otomatis dia itu adalah orang yang bertanggung jawab. Ya, selanjutnya perhatikan gambar berikut ini. Ya, kerja bakti yang dilakukan merupakan bentuk tanggung jawab masyarakat untuk menjaga lingkungan. Nah, saat melakukan kerja bakti akan terjadi sosial antara atau interaksi sosial antara warga masyarakat. Nah, manusia selalu berinteraksi dengan sesamanya. Ya, perhatikan ya. Oke, sekarang kita akan membahas pelajaran atau materi dari tema 4, subtema 1, pembelajaran yang keempat. Oke, sudah buka bukunya di pembelajaran yang keempat. Oke, selanjutnya mari perhatikan lagi gambar yang ada di hadapan kalian. Ya, perhatikan yang ada yang ronda malam, ada yang kerja bakti ya. Nah, sebagai warga masyarakat, kita tidak dapat hidup sendiri. Oleh karena itu, kita harus bekerja sama melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Nah, lihat pada gambar yang ada di hadapan kalian, mereka bekerja sama dalam masyarakat. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, setiap orang memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Untuk memperoleh hak, kita harus mengerjakan kewajiban dengan tanggung jawab, ya. Seperti cerita yang kita baca tadi ya. Oke, nah sekarang kita lihat contoh tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Apa-apa saja contoh tanggung jawab sebagai warga masyarakat? Nah, perhatikan. Yang pertama, contohnya adalah gotong royong membersihkan lingkungan. Yang kedua, menjaga keamanan dengan ronda malam. Yang ketiga, membuang sampah di tempat sampah. Yang keempat, menolong tetangga yang membutuhkan bantuan. Dan yang kelima, contohnya adalah menjalin hubungan yang harmonis dengan semua orang. Nah, inilah contoh-contoh tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Oke, nah bisa kamu lihat dan bisa kamu pahami ya contoh-contohnya.
Iya, setelah tadi kita melihat gambar dari kerja bakti, tanggung jawab dari setiap warga. Nah, sekarang kita lihat bahwa seluruh tanggung jawab warga masyarakat dapat menciptakan keharmonisan dan persatuan apabila dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Nah, sekarang mari kita lihat materi dari buku tema 4, subtema 1, pembelajaran yang ke-6. Nah, mari buka bukunya dari pembelajaran yang ke-6. Iya, perhatikan gambar berikut ini. Lihat gambar yang ada di buku kamu juga di pembelajaran yang ke-6. Nah, kamu lihat anak-anak ini sedang melakukan piket kelas atau kebersihan kelas seperti biasanya yang mereka lakukan kalau di sekolah normal, kalau sudah normal kembali pembelajarannya, sudah aktif kembali. Nah, lihat ini. Dayu, Lani, dan Udin melaksanakan tugas piket kelas. Mereka datang lebih awal sehingga kelas sudah bersih sebelum bel tanda masuk berbunyi. Nah, mereka menunjukkan sikap tanggung jawab dan melaksanakan tugasnya. Tanggung jawabnya gimana? Nah, untuk melaksanakan tugas piket kelas tadi, mereka datang lebih awal untuk melaksanakan piket tadi ya. Itulah bentuk tanggung jawab dari Dayu, Lani, dan Udin ketika mereka melaksanakan piket kelas. Nah, coba lihat apa saja contoh sikap tanggung jawab peserta didik di sekolah, kira-kira apa saja. Nah, mari kita perhatikan contoh tanggung jawab peserta didik di sekolah. Apa-apa saja sebenarnya tanggung jawab anak murid atau peserta didik di sekolah. Yang pertama yaitu disiplin datang ke sekolah tepat waktu ya. Yang kedua, tanggung jawabnya adalah mengerjakan tugas yang diberikan guru dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga adalah belajar dengan tekun. Ya, anak yang bertanggung jawab atau peserta didik yang bertanggung jawab itu belajar dengan tekun. Yang keempat adalah melaksanakan piket sesuai jadwal. Piket kelas, kebersihan kelas maksudnya ya. Yang berikutnya, yang kelima adalah menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Yang keenam, menghormati guru dan menghargai teman. Yang ketujuh, mengenakan seragam dan atribut sekolah ya. Itulah bentuk tanggung jawab dari setiap peserta didik atau anak-anak murid yang di sekolah ya. Oke, sekarang kamu lihat dan kamu harus ingat bahwa dimanapun kamu berada, kamu harus menunjukkan sikap tanggung jawab ya. Oke, sekian pelajaran PPKN kita hari ini. Selamat belajar anak-anak Miss. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.